Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ramdan, Bu. Ramdan kenapa? Sakit, Bu. Ya. Oke, yang lain hadir? Hadir, Bu. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang meyakini hari akhir dengan model pembelajaran DBL atau Difference Based Learning. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, satu, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan contoh kejadian kiamat sugra dan kiamat kubra dengan benar. Yang keempat, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat datang dengan benar. Ibu tanya dulu. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. ya, kemudian malaikat yang meniup sangkakala pada saat hari kiamat adalah malaikat Israfil. Ya, bagus. Oke. Kita lanjut ya. Pengertian hari akhir ya. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran, ditandai dengan ditiupnya trompet oleh Malaikat Israfil. Oke. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu satu kiamat sugro atau kiamat Kecil. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit atau Kejahatan. Itu contoh kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat Besar. adalah kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam Akhirat. ya, yang ini ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya, terjadinya kiamat kubro digambarkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kebangkitan ini terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Oke, terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 51 yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar atau Hasyar ya, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Jadi setelah manusia dibangkitkan tadi, manusia diarahkan ke sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar ya. Padang Mahsyar ini digambarkan sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh ataupun pepohonan. Nah, selanjutnya bagaimana dialami manusia adalah Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan itu adalah hari ditimbangnya seluruh amal manusia baik dan buruk untuk menerima balasan masing-masing. Kemudian Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkannya. Jadi setelah amal manusia ditimbang, itu dihitung yang mana yang lebih berat, amal baikkah atau amal buruk. Nah, amal baik tentunya imbalannya adalah surga, dan amal yang buruk imbalannya adalah neraka. Ya, oke. Sekian dan terima kasih ya. Itulah tadi pembelajaran kita tentang meyakini hari akhir. Oke, sudah dipaham semuanya? Sudah, Bu. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian ya menjadi 3 kelompok ya, sesuai dengan hobi kalian ya. Siapa yang hobinya baca puisi? Ya, baca puisi nanti di kelompok 1 ya. Ya, Bu. Kemudian yang hobinya nyanyi, ya nanti di kelompok 2 ya yang nyanyi. Kemudian yang hobinya membaca, ya nanti di kelompok 3. Nah, sekarang silakan kalian membagi kelompoknya sesuai dengan hobi masing-masing. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Oke. Jadi tugas kalian adalah kelompok 1 membuat puisi yang berhubungan dengan hari kiamat. Ya. Kelompok 2 membuat lagu ya yang berhubungan dengan hari kiamat, dan kelompok 3 nanti membaca tentang materi tentang hari kiamat ya. Oke. Ibu bagi kertasnya satu-satu, nanti kalian tulis di kertas itu sesuai dengan tugas kalian ya. Oke. Tulis di kertas ini sesuai dengan tugas kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 nanti bertugas tentang membuat puisi ya. Ya. Kelompok 2 membuat lagu ya. Dan kelompok 3 nanti membaca materi tentang hari kiamat. Ya, silakan kerja kelompok sesuai dengan judul kelompoknya masing-masing.
puisi, kelompok 2 membuat lagu, dan kelompok 3 membaca materi tentang hari akhir ya. Bisa dipaham ya? Bisa, Bu. Untuk Ibu panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya membuat puisi yang berjudul tentang hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan puisi yang berjudul Hari Akhir. Hari akhir, hari penghabisan, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari berakhirnya seluruh kehidupan. Manusia berlarian ke sana kemari, gunung-gunung terbang melayang, semua digoyang-goyangkan. Tua, muda, kaya maupun miskin, kecil ataupun besar, semua harus mati. Wahai manusia, siapkan pundi-pundi bekalmu untuk masa yang menantimu. Di sana kamu akan menyesal karena pergi tanpa bekal. Wahai manusia, siapkan bekalmu sekarang agar tidak menyesal di hari kemudian. Ya, itulah tadi puisi dari kelompok 1. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 ya, berupa puisi. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil karyanya berupa lagu ya, yang berhubungan dengan hari kiamat. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyanyikan lagu yang berjudul Hari Kiamat. Ya. Silakan. Kiamat pasti datang, matahari dihancurkan, semua makhluk hidup tanpa sisa. Bahagialah ahli surga, celakalah ahli neraka. Siapkan amal soleh, tobat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, tepuk wabarakatuh. tangan yang meriah. Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 ya, berupa nyanyian atau lagu yang berhubungan dengan hari kiamat. Oke, selanjutnya yang hobinya membaca, silakan naik dibacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan membacakan materi yang berjudul Hari Akhir. 1. Hari kiamat atau hari suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran dan seluruh makhluk binasa, kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Macam-macam hari kiamat ada 2, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. 3. Nama-nama hari kiamat adalah 1. Yaumul Qiyamah adalah hari dihancurkannya bumi dan isinya. 2. Yaumul Zalzalah adalah hari bergoncangan atau keruntuhan. 3. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkan manusia dari kubur. 4. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. 5. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal manusia. 6. Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan amal baik dan amal buruk manusia. 7. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan amal baik dan
8. Yaumul Wa'id adalah hari terlaksanakan manusia. 9. Yaumul Hajj adalah hari penyesalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempat. Itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok ya. Ada yang mempresentasikan materi melalui lagu, ada yang mempresentasikan materi melalui puisi, dan ada mempresentasikan materi melalui bacaan ya. Nah, jadi ibu membagi kelompoknya kalian sesuai dengan hobi dan kesukaan masing-masing siswa. Ya, sebelum kita tutup, ibu mau menyimpulkan dulu ya materi kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah hari kiamat adalah apa? Adalah hari akhir atau suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran dan seluruh makhluk binasa kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, macam-macam hari kiamat ada 2. Kiamat Sugra dan kiamat kubro. Kiamat sugra disebut juga dengan kiamat Kecil. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat Besar. Oke. Kemudian nama-nama hari kiamat. 1. Yaumul Kiamah. Yang kedua, Yaumul Zalzalah. Tadi Yaumul Kiamah adalah hari dihancurkannya bumi dan isinya. Yang kedua, Yaumul Zalzalah adalah hari kegoncangan atau keruntuhan. Yang ketiga, Yaumul Bas adalah hari dibangkitkannya manusia dari kubur ya. Yang keempat, Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Nah, yang kelima, Yaumul Hisab adalah hari penghitungan amal manusia ya. Yang keenam, Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan amal baik dan amal buruk manusia. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan amal baik dan amal buruk manusia. Yaumul Wa'id adalah hari terlaksananya ancaman, dan terakhir adalah Yaumul Hasar adalah hari penyesalan ya. Itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga kalian sudah paham semuanya ya. Nah, kemudian untuk minggu depan ya, kita belajar tentang jujur dan menepati janji. Kalian baca materinya ya sebelum kita masuk pada minggu depan ya. Oke, sebelum ibu tutup, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Wali kelas, ketua kelas silakan memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sini ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.